Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Patricia Septilia, NPM 1910013411019. Saya mahasiswi Universitas Bung Hatta, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 19. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Matematika 1 dengan dosen pengajar Ibu Arlina Yuza, SPDN PD. Dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama, kurikulum 2013, yang kedua, pendekatan saintifik 5M, dan yang ketiga, fase-fase yang terdapat pada model pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Konsep kurikulum 2013 ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar dari sebelumnya. Perubahan kurikulum ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia sehingga menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, setiap orang yang berkecimpungan di dalam dunia pendidikan wajib memahami konsep kurikulum ini. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 disusun dengan pengembangan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Yang kedua, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamatkan esensi pendidikan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, pada ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Pendekatan saintifik 5M itu adalah yang pertama, mengamati, kedua, menanya, ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Yang ketiga adalah fase-fase yang terdapat pada model pembelajaran. Yang pertama, mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat, atau tanpa dengan alat. Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Berikut ada contoh video yang terdapat pada pembelajaran matematika di SD. Nah, ini Bu Guru yang di belakang kelihatan enggak? Ya, ini ada gambar salah satu kue yang barangkali pernah kamu makan. Kue apakah ini? Kue apa? Donat. Di sini ada gambar satu donat. Ya, satu donat ini dipotong menjadi dua. Ya, dipotong menjadi dua. Di sini juga ada satu donat dipotong tapi tidak sama, anak. Contohnya seperti ini. Nih, Bu Guru mempunyai sebuah donat. Ya, donat ini masih utuh. Ya, berapa jumlahnya? Satu. Berapa jumlahnya? Satu. Utuh apa tidak? Nah, utuh apa tidak? Nah, sekarang sama Bu Guru. Yang kedua, menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, atau dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Berikut adalah contoh menanya pada pembelajaran matematika di SD. Jadi ini berapa, Nana? Jadi berapa ini? Nah, jadi berapa? Setengah. Di dalam matematika, setengah itu ditulis dengan 1/2. Apa maksudnya? Donatnya tadi satu utuh, setelah dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek kajian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi atau eksperimen adalah mengembangkan sikap reliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi menerapkan, kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Berikut adalah contoh video pembelajaran matematika di SD. Pegang. Nah, coba lihat anak-anak. Tadi sebelum dipotong, kertas ini ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 1. Setelah dipotong menjadi bagian yang sama, ada berapa potong? Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Mengasosiasikan atau mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengasosiasi atau mengolah informasi adalah menyeimbangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif, serta deduktif dalam menyimpulkan. Berikut adalah contoh mengolah informasi pada pembelajaran matematika di SD. Nah, ini berapa, Nana? 2, 1. Yang kelima adalah mengkomunikasikan. Merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sikap dan jelas, dan mengembangkan kompetensi berbahasa yang baik dan benar. Berikut adalah contoh video pembelajaran matematika di SD. Ya, jadi pertama tadi donatnya sebelum dipotong ini utuh. Setelah dipotong dengan sama besar, ya. Jadi biar Nur Aini sama Suci tidak bertengkar sama Bu Guru, dibagi. Sekian video dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for watching. Bye.